Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Diera Rohmayanti dari kelas Farmasi 18D, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jurnal uji klinis yang berjudul Pengaruh Pemberian Jus Buah Naga Merah atau nama lainnya Halocereus polyrhizos terhadap kadar glukosa darah puasa pria prediabetes. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah uji klinik dan good clinical practice, yaitu Ibu Apoteker Lina Aliani M. Pram. Untuk penulis jurnalnya yaitu ada Saudari Amalia Nita Widyasuti dan Saudari Etika Ratnanur dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dari jurnal ini. Jadi, diabetes mellitus atau sering disingkat DM merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi glukosa darah dan gangguan metabolisme insulin. Penderita diabetes mellitus tidak dapat mensekresi insulin dalam jumlah cukup atau menggunakan insulin secara efektif maupun keduanya. Berdasarkan data WHO pada tahun 2009, diabetes mellitus menjadi salah satu faktor resiko terbesar kematian di dunia. Serta pada tahun 2000 di Indonesia menempati peringkat keempat penderita diabetes terbanyak di seluruh dunia dengan jumlah sebanyak 4,8 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat menjadi 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Lalu pada tahun 2010, diabetes mellitus menduduki urutan kedua sebagai penyakit tidak menular terbanyak di Kota Semarang dengan prevalensi 20,5% setelah penyakit jantung dan pembuluh darah. Sesuai dengan kriteria American Diabetic Association atau ADA, prediabetes ditandai dengan glukosa darah puasa atau GDP antara 100 sampai 125 mg per desiliter. Berdasarkan data WHO, didapatkan bahwa setelah mencapai usia 30 tahun, kadar glukosa darah puasa akan naik 1-2% per tahun, karena pada usia tersebut terjadi perubahan sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Buah naga merah atau Halocereus polyrhizos termasuk salah satu buah terbaik dalam kategori pangan fungsional yang mengandung zat larut air yaitu 19 gram dalam asam askorbat vitamin C sebesar 540,27 mg yang berperan dalam tubuh manusia untuk menetralkan radikal bebas. Vitamin C yang berperan sebagai antioksidan dapat mengurangi resistensi insulin dengan meningkatkan fungsi endotel dan menurunkan stres oksidatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tikus putih yang diinduksi dengan alokan, pemberian buah naga merah dengan dosis 3,6 gram per hari dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus diabetes dari 130,4 mg per desiliter menjadi 59,4 mg per desiliter dalam waktu 12 hari. Lanjut ke metodologi. Untuk penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental dengan rancangan pre-post group design. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemberian jus buah naga merah dengan dosis 2,86 gram per kilo berat badan per hari. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar glukosa darah puasa atau GDP pria prediabetes. Berdasarkan perhitungan, subjek minimal dalam penelitian ini adalah 11 subjek per kelompok. Pengambilan subjek menggunakan metode konsekutif sampling, yaitu sebanyak 82 orang bersedia diambil darahnya untuk proses screening awal. Diperoleh 32 orang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol,
sehingga diperoleh masing-masing 16 subjek pada setiap kelompok. Subjek yang diambil memenuhi kriteria inklusi, yaitu pria berusia 35 tahun sampai 50 tahun, memiliki kadar glukosa darah puasa 100 sampai 125 mg per desiliter, tidak mengkonsumsi obat-obatan antihipoglikemia, tidak dalam keadaan sakit, serta mengisi informed consent sebagai pernyataan bersedia menjadi subjek penelitian. Untuk kelompok perlakuan diberikan jus buah naga merah selama 21 hari dengan dosis 2,86 gram per kilo berat badan per hari. Dosis dalam lama pemberian jus buah naga merah berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang signifikan dan efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih diabetes. Untuk kepatuhan subjek mengkonsumsi jus buah naga dikontrol dengan melihat langsung subjek meminum jus sesaat setelah pemberian. Data asupan zat gizi subjek dianalisis menggunakan program Nutri-Survey dan asupan karbohidrat dan serta kemudian dibandingkan dengan kebutuhan individu yang dihitung dengan rumus Mifflin-Steiger. Sedangkan vitamin C dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau AKG untuk melihat persentase kecukupan zat gizi. Asupan dikatakan lebih bila persentase asupan lebih dari 105% dan dikatakan kurang bila persentase kurang dari 75% dari kebutuhan angka kecukupan gizi. Data aktivitas fisik subjek diambil melalui metode wawancara dengan menggunakan kuesioner aktif fisik break yang telah dimodifikasi. Kadar gula darah puasa dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometri. Sampel darah diambil sehari sebelum intervensi pada hari ke-22 setelah subjek berpuasa selama kurang lebih 10 jam oleh petugas laboratorium. Data diolah dengan software SPSS, uji normalitas, data menggunakan uji Shapiro-Wilk, perbedaan kadar gula darah puasa sebelum dan sesudah intervensi pada setiap kelompok, dianalisis menggunakan data uji dependent atau PERT-test. Perbedaan penggunaan kadar gula darah puasa pada kelompok kontrol dan perlakuan dianalisis dengan menggunakan uji independent test. Faktor yang mempengaruhi skor penilaian pemilihan jawab responden dari kuesioner tersebut dinilai dengan angka coding yang merupakan skor kemudian skor tersebut. Lalu untuk hasil dan pembahasan dari uji karakteristik subjek, menurut analisis statistik secara keseluruhan tidak ada perbedaan umur, status gizi, gula darah puasa, pri, dan aktivitas fisik antara kedua kelompok. Berdasarkan hasil wawancara menggunakan kuesioner aktivitas fisik, sebagian besar subjek yang sering mengisi waktu luang dengan menonton TV. Olahraga merupakan pilihan yang jarang hingga tidak pernah dilakukan pada hampir seluruh subjek. Hanya sedikit subjek yang memiliki kebiasaan olahraga. Jenis, intensitas, dan durasi olahraga sangat mempengaruhi skor aktivitas fisik dalam penelitian ini, sehingga hanya sebagian kecil subjek tergolong dalam kategori aktif. Lalu ini ada tabel karakteristik subjek. Jadi berdasarkan sebagian besar subjek penelitian pada kelompok kontrol berumur 35-45 tahun dan kelompok perlakuan berumur 46-50 tahun. Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan umur antara kedua kelompok. Sebagian besar subjek kontrol 64,3% dan perlakuan 71,4% memiliki status gizi obesitas. Berdasarkan hasil uji beda tidak terdapat perbedaan status gizi antara kedua kelompok. Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa berbeda pada kategori prediabetes sesuai dengan kriteria American Diabetic Association dan tidak terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dan perlakuan. Aktivitas fisik subjek sebagian besar baik kontrol 71,4% maupun perlakuan 78,6% memiliki kategori aktif fisik
yang tergolong tidak aktif. Adapun aktivitas fisik yang rendah memicu terjadinya obesitas. Jadi, obesitas merupakan faktor resiko utama terjadinya diabetes mellitus. Presentasi lemak tubuh yang berlebih dapat menyebabkan respon sel beta terhadap glukosa darah menjadi berkurang. Selain itu, reseptor insulin dapat target sel di seluruh tubuh kurang sensitif dan jumlahnya berkurang sehingga insulin dalam darah tidak dapat dimanfaatkan. Dengan berolahraga yang dilakukan secara teratur yaitu 3-4 kali seminggu selama 30 menit dapat menyebabkan peningkatan pemakaian glukosa darah oleh otot yang aktif sehingga penderita efek yang menguntungkan bagi metabolisme karbohidrat, mengontrol glukosa darah, memperbaiki sensitif insulin, dan berperan dalam penurunan berat badan. Lalu ada uji asupan zat gizi selama intervensi. Jadi menunjukkan bahwa rata-rata asupan karbohidrat dan vitamin C pada kelompok kontrol lebih tinggi dibandingkan rata-rata asupan kelompok perlakuan. Sedangkan rata-rata asupan serat kelompok kontrol lebih rendah dibandingkan rata-rata asupan kelompok perlakuan. Untuk pembahasan uji asupan zat gizi selama intervensi, jadi pada penelitian ini asupan zat gizi subjek selama intervensi dapat mempengaruhi kadar glukosa darah puasa, yaitu asupan karbohidrat, serat, dan vitamin C. Asupan karbohidrat subjek dalam kategori lebih ini dapat mempengaruhi terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Asupan karbohidrat dengan indeks glikemik rendah pun juga mempengaruhi terjadinya peningkatan kadar glukosa darah dengan cepat. Anjuran asupan serat sehari-hari menurut AKG 2013 adalah 38 gram per hari. Untuk asupan vitamin C dengan dosis 1000 mg per hari juga dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa yang berperan sebagai antioksidan dan dapat menurunkan stres oksidatif sehingga terjadinya resistensi insulin bisa diminimalkan. Sedangkan asupan serat pada kedua kelompok termasuk dalam kategori rendah atau kurang dari 100%. Berdasarkan kecukupan AKG 2013, vitamin C yang dikonsumsi subjek tidak cukup berperan untuk terjadinya penurunan kadar glukosa darah puasa. Lalu yang ketiga, ada uji perbedaan kadar glukosa darah puasa sebelum dan setelah intervensi. Jadi dalam tabel tersebut perbedaan kadar GDP sebelum dan setelah intervensi disajikan untuk melihat perubahan rata-rata kadar GDP kelompok kontrol dan perlakuan sebelum dan setelah intervensi jus buah naga merah selama 21 hari. Lalu setelah pemberian jus buah naga merah selama 21 hari yaitu sebesar 36,14 kurang lebih 22,81 mg per desiliter dan atau 31,19% berdasarkan uji independen tes. Terdapat perbedaan perubahan kadar GDP yang bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Untuk pembahasan uji perbedaan kadar glukosa darah puasa sebelum dan setelah intervensi, yaitu rata-rata kadar GDP subjek pada kelompok kontrol sebelum intervensi dalam penelitian ini diketahui sebesar 113,36 mg per desiliter dan rata-rata kelompok perlakuan sebelum intervensi adalah 115,86 mg per desiliter. Berdasarkan hasil uji statistik, tidak ditemukan adanya perbedaan kadar GDP yang bermakna antara kelompok kontrol dan perlakuan sebelum intervensi, sehingga dapat dikatakan kadar GDP kedua kelompok adalah homogen. Kadar gula darah puasa pada kelompok kontrol menunjukkan tidak adanya perbedaan makna sebelum dan sesudah intervensi. Kadar gula darah puasa pada kelompok perlakuan menunjukkan penurunan yang bermakna sebelum dan sesudah intervensi. Kadar gula darah puasa mengalami penurunan dari 115,86 mg
per desiliter menjadi 79,71 mg per desiliter dengan rata-rata penurunan 36,14 mg per desiliter atau sekitar 31,19%. Untuk serat yang terdapat pada buah naga merah ini adalah serat larut air yang dapat digunakan sebagai terapi hipoglikemik. Peranan serat larut air sebagai terapi hipoglikemik adalah dengan memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan kebutuhan insulin. Serat larut air ini meningkatkan viskositas lambung sehingga menurunkan laju penyerapan glukosa. Konsumsi serat dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat metabolik pada pengendalian glukosa darah. Lalu, apabila penyerapan glukosa lambat, maka sekresi insulin tidak akan berlebihan, sehingga akan menurunkan kebutuhan insulin dan sensitivitas insulin jadi meningkat. Asupan serat yang dianjurkan berdasarkan AKG adalah 38 gram per hari. Buah naga merah ini dapat menyumbang kurang lebih 58% dari anjuran serat dalam sehari. Buah naga merah mengandung 540,27 mg per 100 gram vitamin C atau mencapai 6 kali lipat dari kebutuhan vitamin C yang sangat kaya terkandung dalam buah naga merah. Berfungsi sebagai antioksidan, dapat mengurangi resisten insulin dengan meningkatkan fungsi endotel dan menurunkan stres oksidatif. Selain itu, vitamin C berperan dalam menghambat enzim aldose reduktase sehingga ekuivalen produksi untuk mengkonversi glutathione peroksida atau GSSG menjadi glutathione reduksi atau GHS menjadi berkurang. Untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu memberikan jus buah naga merah dengan dosis 2,86 gram per kilo berat badan atau per hari selama 21 hari memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kadar gula darah puasa pria prediabetes. Terdapat perbedaan kadar gula darah puasa antara kelompok kontrol dan perlakuan. Sekian dari penjelasan saya mengenai jurnal pengaruh pemberian jus buah naga merah terhadap kadar glukosa darah puasa prediabetes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.